welcome back to Kirana's Talk. Jadi hari ini aku bakal ngebahas tentang kata-kata yang lagi trending nih, yaitu social butterfly. Apa sih social butterfly itu? Social butterfly dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki skill komunikasi yang baik dalam bergaul. Nah, pastinya mereka memiliki banyak teman, banyak relasi, dan juga di mana-mana pasti ada aja yang nyapa. Kalian suka iri gak sih sama orang-orang yang memiliki label social butterfly ini? Kayak di mana-mana pasti ada aja temennya. Ada yang disapa, ada aja yang kenal, ada aja yang bisa diajak main, diajak ngobrol. Setiap hari pergi sama temen yang beda-beda. Kayak apa sih, ada aja dong perasaan dimana kalian pengen juga nih kayak mereka, pengen juga punya banyak temen. Tapi gimana sih caranya? Nah, tonton video ini untuk tips-tips gimana kalian bisa jadi social butterfly kayak mereka juga dan memiliki banyak teman. Seperti yang dilansir dari buku How to Win Friends and Influence People karya Dale Carnegie yang berisikan tentang membenarkan cara berkomunikasi kepada orang lain dan bagaimana cara bergaul agar mendapatkan banyak teman. Kita juga harus bisa menjadi pemimpin yang dapat menginfluence atau mempengaruhi orang lain dengan ketegasan kita, dengan cara berkomunikasi kita, dan skill dalam kepemimpinan kita. Poin yang pertama, bagaimana sih kita membuat seseorang nyaman berkomunikasi dengan kita? Dikutip dari buku How to Win Friends and Influence People, Dale Carnegie menyebutkan bahwa name are the sweetest and the important sound in any language. Artinya dalam berkomunikasi, menyebutkan nama itu adalah the most important thing yang harus kita lakukan agar seseorang merasa nyaman berkomunikasi dengan kita. Nah, setelah menyebutkan nama, kita juga harus selalu tersenyum nih. Selain senyum itu ibadah, senyum juga mengartikan bahwa kita rileks atau kita nyaman berbicara dengan lawan bicara kita. Dan itu akan mempengaruhi lawan bicara kita agar merasakan hal yang sama seperti apa yang kita rasakan. Memulai percakapan dengan pembahasan yang ringan seperti asal dari mana atau sedang melakukan apa juga dapat merangsang seseorang untuk menceritakan apa yang mereka sedang alami atau mereka sedang rasakan. Nah, dari situ akan timbul kenyamanan dalam berkomunikasi dan komunikasi dalam mencari teman dapat berjalan dengan baik. Nah, setelah mengetahui apa yang sedang mereka lakukan atau hobi mereka, kita bisa mengembangkan itu sebagai topik komunikasi kita yang sedang kita lakukan. Contohnya misalnya, dia dari Bogor, aku pun dari Bogor. Aku tahu lingkungan Bogor, dia pun tahu lingkungan Bogor. Itu bisa menjadi topik kita nih. Misalnya kita bisa membahas tentang teman-teman kita. Oh, ternyata dia ini temannya teman aku ya. Dia ini temannya ini ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga besoknya kita bisa jalan-jalan bareng sama mereka, hangout bareng. Karena kita memiliki kesamaan dan berada di lingkup yang sama. Jadi komunikasi akan terus berjalan dan kita memiliki teman yang baru. Poin yang kedua, membangun komunikasi dengan menjadi pendengar yang baik. Seperti yang dikutip dari Dale Carnegie, talk to someone about themselves and they will listen for hours. Yang dimana artinya komunikasi dapat dibentuk dengan menanyakan kesukaan atau hal-hal yang sedang mereka lakukan. Dengan menanyakan dan mengetahui hal itu, komunikasi akan menjadi baik dan topik yang kita dapat bicarakan menjadi lebih panjang. Dengarkan dan fokus kepada topik yang sedang dibicarakan. Membuat mereka merasa nyaman dan merasa dihormati dengan cara memberikan respon yang positif, memberikan respon yang responsif, atau kita dapat menggantikannya dengan anggukan ketika mereka sedang membicarakan atau membahas sesuatu tentang diri mereka. Maka dengan itu, mereka dapat merasakan kenyamanan ketika berkomunikasi dengan kita. Dari itu, mereka dapat merasakan kenyamanan ketika berkomunikasi dengan kita. Poin yang ketiga, buatlah seseorang merasa dirinya penting. To be interesting, be interested. Yang artinya dimana jika kita memperlakukan seseorang dan membuat mereka merasa bahwa dirinya penting, itu dapat membuat mereka lebih nyaman ketika berkomunikasi dengan kita. Tunjukkan minat kita bahwa kita ingin mendengar tentang diri mereka, apa yang sedang mereka lakukan, minat mereka apa, dan berikan respon positif pada minat-minat mereka. Tidak lupa ajukan pertanyaan-pertanyaan agar mereka merasa bahwa dirinya ingin didengar oleh kita.
Dengan melakukan itu, mereka merasa bahwa mereka mendapatkan perhatian dari kita dan komunikasi dapat berjalan dengan nyaman. Poin yang keempat, memiliki sikap keterbukaan dalam keanekaragaman atau yang biasa kita sebut dengan open-minded. Kita harus menerima pandangan orang lain atau kepercayaan orang lain yang berbeda dengan kita. Karena tidak semua pandangan atau kepercayaan orang lain itu sama seperti kita. Ingat, open-minded bukan berarti kita juga harus sama seperti mereka, memiliki pandangan yang sama seperti mereka, tapi kita harus menghormati apa yang mereka percaya atau apa yang mereka merasa atau meyakini bahwa hal itu benar. Ingat ya, open-minded bukan harus mengikuti, tapi menghormati. Poin yang kelima, bagaimana cara kita agar disukai oleh orang lain? Nah, gimana sih caranya agar orang lain menyukai kita? Caranya adalah kita harus memberikan respon ekspresif dan positif kepada cerita mereka. Contohnya seperti ketika mereka menceritakan tentang peristiwa kehidupan mereka yang menyenangkan. Kita harus meresponnya dengan positif dan responsif, dengan ceria, cheerful, dan bahagia agar mereka merasa bahwa dirinya didengar, bahwa dirinya dihormati oleh kita. Dan dari situ mereka akan menilai kita sebagai pendengar yang baik dan mereka akan senang bercerita dengan kita karena mereka merasa bahwa kita menghormati setiap cerita yang mereka lontarkan kepada kita. Nah, begitu pula sebaliknya. Ketika mereka sedang berbicara hal yang sedih, kita harus memberikan respon di mana respon itu memberikan kekuatan bagi mereka untuk menjalani peristiwa sedih tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil dari video yang udah aku buat hari ini. Nah, sekian dulu yang dapat aku sampaikan. See you di another video. Bye-bye.